Puji nama Tuhan, selamat pagi Jemaat Immanuel. Bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau pagi ini kita semua bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Saya percaya semuanya itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan, amin. Puji Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, akan lebih baik jika kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di hari ini. Puji Tuhan, kita langsung saja, kita akan buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-19. Saya akan mulai dari ayatnya yang ke-13. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan dulu background dari pasal ini ataupun peristiwa yang akan saya sampaikan ini. Di pasal yang ke-19 ini memberitahukan kepada kita bahwa pada saat itu Paulus sedang ada di Efesus, dan di tengah-tengah perjalanannya ia bertemu dengan anak-anak Skewa. Mari kita baca di ayat yang ke-13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Di sini Paulus bertemu dengan 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Dan 7 orang anak ini, siapakah mereka? Mereka adalah kalau zaman sekarang mungkin bisa dikatakan sebagai dukun ya. Jadi pekerjaan mereka ini adalah seorang jampi yang berkeliling, yang berarti mereka bukanlah orang yang percaya kepada Yesus, yang berarti mereka telah bersekutu dengan roh jahat. Dan ironisnya, ke-7 anak ini merupakan anak dari imam kepala yang bernama Skewa, di mana ke-7 anak ini sangat tidak mencerminkan sebagai anak dari seorang imam kepala. Mereka mencoba untuk memanfaatkan nama Yesus dengan sembarangan dan cemar dalam setiap pekerjaan mereka. Kalau kita baca lagi di ayatnya yang ke-15, tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Pada saat mereka mencoba untuk menyebut atau memanfaatkan nama Yesus dengan sembarangan, lucunya saudara, roh jahat tersebut juga bingung. Sampai akhirnya di ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-15 tadi, roh jahat sendiri itu berkata, "Yesus saya kenal, Paulus saya kenal, tetapi siapa kamu?" Mereka dipermalukan dengan apa yang mereka coba untuk lakukan, dengan mencoba untuk memanfaatkan nama Yesus dengan sembarangan. Selain bertanya, bahkan roh jahat tersebut juga menganiaya mereka sampai mereka telanjang dan luka-luka. Kalau kita baca selanjutnya di ayat yang ke-16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Betapa dipermalukannya. Lebih lagi kabar ini tersiar kemana-mana, hampir ke seluruh penduduk di Efesus, sehingga lebih lagi mempermalukan setiap anak-anak Skewa ini. Kalau kita mau belajar, apa sih yang menjadi kesalahan dari mereka? Di sini mereka menyebut nama Yesus yang kita tahu sebagai orang percaya. Nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyembuhkan semua penyakit, nama yang sanggup untuk membebaskan setiap manusia dari dosa, nama yang sanggup untuk menyelamatkan, nama yang berkuasa, sangat berkuasa. Tapi mengapa orang-orang Skewa ini pada saat mereka menyebut nama Yesus tidak ada yang terjadi? Jelas sekali mereka memakai nama Yesus dengan sembarangan. Mereka sok-sokan, mereka gaya melihat. Sepertinya sebelumnya mereka melihat Paulus yang mencoba untuk
bukan mencoba, tapi menyebut nama Yesus sehingga lebih banyak mujizat yang terjadi. Sehingga mereka, di ayat yang ke-13, mereka mencoba menyebut nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dalam kata lain, kalau saya boleh sederhanakan, mereka seperti menantang nama Yesus. Coba kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh nama itu. Padahal jelas sekali nama Yesus berkuasa. Tetapi mengapa pada saat mereka menyebut nama Yesus tidak terjadi apa-apa? Ada dua hal. Yang pertama, orang-orang Skewa ini menyebut nama Yesus tanpa mereka mengenal Yesus. Mereka bukanlah pengikut Yesus. Mereka adalah orang-orang yang jelas sekali melawan Yesus karena telah bersekutu dengan roh jahat. Dan yang kedua, mereka menyebut nama Yesus dengan sembarangan dan cemar seperti mantra, bahkan memiliki niat yang jahat di baliknya, karena hanya untuk memanfaatkan nama Yesus untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Dua hal ini menjelaskan kepada kita mengapa pada saat mereka memanggil nama Yesus tidak terjadi apa-apa, tidak ada kuasa yang terjadi, tidak ada mujizat yang terjadi, jelas sekali karena mereka sesat dan Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Oleh sebab itu, apa bedanya anak-anak Skewa ini dengan Paulus? Kenapa Paulus dapat menyembuhkan orang dengan nama Yesus tapi tidak pada saat anak-anak Skewa ini menyebut nama Yesus? Bedanya ada di pengenalan akan Tuhan. Bedanya ada di hubungan yang intim dengan Tuhan. Kuasa Yesus pasti bekerja ketika kita memiliki hubungan yang dalam dengan Yesus. Paulus kita tahu dia tidak diragukan lagi bagaimana hubungannya dia dengan Yesus, walaupun dulunya dia adalah orang-orang yang membunuh setiap anak-anak Tuhan, tapi kita lihat bahwa ia diselamatkan, ia diberikan anugerah yang luar biasa sehingga dia menjadi seorang rasul yang banyak sekali membangun gereja Tuhan. Betapa luar biasanya itu merupakan hasil dari hubungannya dia dengan Yesus. Berbeda dengan anak-anak Skewa yang hanya mencoba memakai atau memanfaatkan nama Yesus tanpa mengenal dan menjalin hubungan. Tidak akan mungkin terjadi kuasa, malah mereka akan dipermalukan. Jadi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Nama Yesus bukanlah mantra yang setiap kali kita menyebut nama itu, maka permasalahan kita akan selesai. Bagaimana kita mau melihat kuasa nama Yesus jika kita sendiri tidak percaya? Jika kita tidak sendiri, tidak membangun hubungan yang erat dengan Yesus setiap harinya. Seringkali kita terjebak, saudara. Kita pergi ke gereja, setiap minggu kita menyanyi lagu-lagu rohani, bahkan mungkin kita membaca Alkitab, bahkan kita juga bisa saja melayani. Tetapi kenapa pada saat kita berdoa di dalam nama Yesus, kita tidak mendapat jawaban atas doa-doa kita? Mungkin saja salah satu permasalahannya adalah karena kita kurang percaya kepada nama Yesus. Dan kita dalam keseharian kita tidak membangun hubungan dengan Yesus. Nama Yesus berkuasa apabila kita percaya, mengenal nama itu dan mengandalkannya setiap waktu. Maka kuasanya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mendorong kepada kita semua, mari siapapun kita, apapun yang kita sudah lakukan, baik kita sudah melayani ataupun kita masih reguler setiap minggu saja kita datang ke gereja, tapi saya mendorong kita semua untuk mari setiap harinya kita mau membangun hubungan kita kepada Tuhan. Dengan saat teduh mungkin, dengan doa pribadi kita sedikit waktu saja, bukan menyisakan waktu, tapi memberikan waktu kita untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan setiap harinya. Maka saya percaya nama Yesus itu, kuasa nama Yesus itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Kuasa nama Yesus itu melalui mujizat-mujizatnya itu akan kita lihat setiap harinya. Apabila kita percaya dan kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk kita terus mau mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan menjalin hubungan kita setiap hari dengan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita.